Mari kita berdoa. Tuhan, kami hadir di hadapan Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan karena Engkau Allah yang menciptakan kami, yang mengasihi kami, penuh kasih karunia, memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada kesempatan ini. Kami bersyukur dan juga pada kesempatan ini kami mau mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui firman yang kami boleh baca dan renungkan. Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, karena kami rindu supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu itu sehingga hidup kami boleh sungguh berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita masih ada kesempatan beribadah dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertema menuai apa yang kita tabur, menuai apa yang kita tabur. Jadi saudara sekalian, sebagai orang percaya kita sering tidak hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, sembrono dengan pikiran kita, dengan menggunakan waktu kita, dengan perilaku kita, karena seringkali kita berpikir Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu memberi keselamatan pun dengan anugerah, tidak perlu kita usahakan, Tuhan memberi keselamatan, Tuhan menjaga kita dan sebagainya. Saudara, ada satu hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan yang kasih itu juga adalah Allah yang kebenaran, Allah yang adil, dan Allah yang teratur di dalam menjalankan, mengerjakan ciptaan dan kehidupan dari sekarang sampai kekekalan itu di dalam kerajaannya itu. Jadi tidak sembarangan, saudara, ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan kemudian terjadi. Jadi saudara, di alam ini Tuhan juga mengaturnya tidak acak, Ada hukum alam, ada hukum sosial, dan nanti ada hukum rohani. Saudara, di alam ini kita banyak hukum yang berlaku, Ada yang sangat terkenal, gampang dimengerti adalah hukum gravitasi, Itu kalau barang ditaruh di atas, dia akan turun dengan kecepatan tertentu, dan jatuh ke permukaan di bawah yang menahannya. Saudara bisa nggak percaya hukum itu? Coba aja, saudara. Dari ini tingkat 2, saudara jalan ke depan sana, pasti jatuh, saudara. Jadi itu sudah pasti, saudara, Nah, jadi saudara, di dalam hubungan sosial, saudara, kalau saudara ramah terhadap orang lain akan ramah kepada saudara. Kalau saudara muka saudara tekuk, maka orang lain pun sulit untuk ramah kepada saudara, kecuali dia itu malaikat, saudara. Jadi saudara, saudara, di dalam kerohanian pun ada hukum, Walaupun saudara selamat, diampuni dan sebagainya. Saudara kalau tidak mengampuni orang lain, saudara tidak diampuni, menurut firman Tuhan begitu. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan lagi satu bagian firman yang berbicara tentang satu hukum yang pasti, yaitu hukum tabur tuai, Hukum tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan hukum itu tidak bisa dihindarkan, saudara, berlaku untuk hidup kita, Nah, jadi saudara, apa yang kita tabur, itu nanti ada waktunya kita akan tuai kalau kita tidak berhenti, atau tekun di dalam apa yang kita lakukan. Jadi karena itu kita perlu mengerti dan kemudian kita perlu memikirkan bagaimana hukum ini bermanfaat bagi hidup saya, saudara. Karena tabur tuai,
Jadi kalau saudara mulai menanam sesuatu, maka pasti nanti akan ada hasilnya gitu. Nah, saudara bayangkan hasil apa yang saudara inginkan, maka tabur sekarang saudara. Kita memanfaatkan tabur hukum itu seperti itu. Ya, mari kita baca bacaan kita dari Galatia 6, 7 sampai 10 ya. Saya bacakan ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Jadi surat Galatia ini ditulis kepada jemaat Galatia yang sedang kedatangan pengajar-pengajar palsu, ya, pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan bahwa orang percaya kalau mau tetap selamat harus melakukan hukum Taurat, ya, dengan disunat, yang berarti juga melakukan hukum Taurat yang lain, ya. Itu saudara ya. Nah, saudara, di dalam Galatia ini kemudian Paulus menolak ajaran itu dan mengatakan bahwa kita itu diselamatkan hanya oleh iman, ya, oleh kasih karunia. Ya, Tuhan memberi keselamatan itu, kita terima dengan iman, maka kita diselamatkan. Tidak perlu melakukan yang lain, gitu saudara. Ya, tidak perlu sunat, tidak perlu sunat, tidak perlu melakukan Taurat. Ya, keselamatan itu hanya dianugerahkan. Ya, nah, saudara, tapi kemudian Paulus mengajarkan hal lain, ya, tentang bagaimana praktek kehidupan orang yang sudah menerima keselamatan itu. Ya. Karena ada ekstrim yang lain, kemudian orang sembrono dengan kehidupannya, tidak sadar ada hukum tertentu yang berlaku yang bisa menghancurkan orang itu. Ya. Jadi saudara diperingatkan bahwa di dalam diri kita ini ada kedagingan, ya, dan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Ya, di Galatia 5 itu ada daftar, ya, daftar perbuatan daging itu nyata, kelihatan, ya. Ada yang berhubungan dengan seks, ya, misalnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Ada yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani, dengan penyembahan berhala, ya. Kemudian sihir, ya. Jadi kita jangan berbuat kedagingan dengan terlibat di dalam hal-hal seperti itu, ya. Mungkin tradisi kita, ya, mungkin budaya kita, ya, menghubungkan kita dengan roh-roh itu. Hati-hati saudara, itu adalah perbuatan kedagingan. Kemudian ada yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat emosional dan sosial, ya. Perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, ego, ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, hidup yang berlebih, mabuk-mabukan, makan berlebihan, itu semua perbuatan daging, saudara, ya. Dan nanti ada peringatan, orang yang melakukan ini tidak akan ada tempat di kerajaan surga, itu saudara, ya. Jadi hati-hati karena ada hukum yang Tuhan sudah tetapkan seperti itu, ya. Jadi saudara, kita memang bebas, tapi bukan bebas dari hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan, ya. Kita bebas itu dari mana? Dari hukuman dosa dan dari perbudakan dosa, ya. Kita bisa bebas dari hukuman dosa, kita bebas dari perbudakan dosa, agar apa? Agar kita bisa melayani Dia, ya. Agar Roh Kudus bisa hadir di dalam hidup kita dan menolong kita di dalam kehidupan kita. Itu saudara, ya. Nah, jadi saudara, Paulus mengingatkan hal ini karena ya namanya manusia, ya, dia punya penuh keterbatasan, ya, di dalam berpikir, wah, saya sudah bebas, ya. Saya bisa lakukan seenak saya, tetapi Paulus mengingatkan Tuhan juga punya hukum yang harus yang akan
mengatur hidup kita, karena Allah itu Allah keteraturan, saudara ya, sehingga kita harus ikut hukum itu ya, itu saudara ya. Nah itu latar belakangnya saudara ya. Nah jadi di dalam bacaan kita melihat 4 poin ya. Satu adalah hukum itu tetap berlaku ya, tidak bisa diubah ya. Sehingga diingatkan di ayat 7, jangan sesat ya. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur seseorang itu juga akan dituainya ya. Jadi jangan sesat saudara, jangan tertipu ya, jangan salah pikir ya, jangan salah berpikirnya ya. Jadi jangan sampai karena pengertian kita yang salah kemudian kita melakukan perbuatan daging dan akhirnya kita menuai hasil daripada perbuatan kita ya. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh siapa, jangan sampai tertipu oleh iblis yang kita tidak lihat ya, yang kemudian berusaha menyesatkan kita ya. Ya seperti Hawa ya, kamu makan itu nanti mati, tapi dibilang kamu tidak akan mati, malah kamu akan punya hikmat karena engkau akan menjadi seperti Allah. Itu saudara, itu masih nyata di dalam kehidupan sekarang ini ya. Kamu mau sukses, percaya pada dirimu sendiri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau ya, kamu pasti bisa. Tidak bisa saudara ya, Tuhan memberikan kita talenta, anugerah, kita harus kerjakan talenta itu ya. Tanggung jawab kita adalah mengetahui talenta kita dan mengerjakan itu sehingga kemudian berbuah. Tidak apa saja yang saya mau saya bisa, tidak bisa saudara, kita bukan Tuhan ya. Nah pikiran-pikiran itu mudah sekali iblis bekerja di dalam diri kita sehingga kita tertipu ya. Jangan tertipu bahwa Tuhan tidak akan menghukum ya. Kamu sudah diselamatkan, orang Kristen tidak akan dihukum Tuhan. Saudara, ada ya hukuman itu ya. Ada pahala ya. Jadi saudara, jangan kadang-kadang kita percaya wah itu mungkin berlaku untuk orang lain tapi tidak untuk diri saya. Saudara jangan tertipu ya. Semua itu berlaku untuk diri kita saudara, hukum tabur tuai itu ya. Karena itu kita harus hati-hati. Juga saudara jangan sampai kita itu dilihat mempermainkan Allah ya. Di ayat selanjutnya itu Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan ya, dipermainkan ya. Tidak mau, Allah itu tidak menerima untuk dilecehkan ya, dilecehkan. Ini jangan sampai kita menghina dia dengan melanggar hukum yang dia sudah tetapkan, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan ada konsekuensinya ya. Kalau kita meremehkan itu ya, kita mengabaikan itu, maka kita menghina yang menetapkan hukum itu saudara. Jadi hati-hati ya dengan adanya hukum itu ya. Kita harus menghormati Tuhan yang menetapkan hukum itu, yang adalah untuk kebaikan kita saudara ya. Karena kita diberi kesempatan untuk menabur yang baik sehingga kita jadi orang yang baik saudara, menuai sesuatu yang baik saudara ya. Itu. Nah, itu poin pertama ya. Poin kedua adalah kita menuai apa yang kita tabur ya. Kita menuai apa yang kita tabur. Ayat 8. Barang siapa menabur dalam daging menuai kebinasaan, menabur dalam roh menuai hidup yang kekal. Jadi saudara, apa yang kita tabur seperti apa yang akan menghasilkan sesuatu yang kita sebalik ya. Apa yang kita tabur akan menghasilkan tuaian yang serupa ya, serupa. Karena itu disebut hukum keserupaan. Jadi saudara, kalau saudara tanam jagung pasti hasilnya jagung ya. Saudara tanam wortel atau lobak hasilnya ya wortel atau lobak. Saudara tidak bisa tanam wortel, hasilnya lobak, ya. Bijinya mirip, ya, tapi hasilnya pasti, ya. Oh ini kok kayak biji wortel, ya. Padahal ini biji lobak. Saudara tanam, hasilnya ya lobak, saudara ya. Tidak bisa hasilnya wortel. Jadi keserupaan, ya. Dan Yesus juga mengatakan seperti itu, saudara ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Kemudian dijelaskan, ya. Kalau tanam anggur ya memetik anggur ya. Kalau tanam buah ara ya hasilnya ara, tidak bisa yang lain. Jadi itu sudah ditetapkan saudara ya. Jadi tidak bisa beralih gitu ya, karena sudah hukumnya seperti itu ya.
Jadi kalau kita menabur dalam daging, ya hasilnya kebinasaan, saudara. Ya, jadi saudara kalau menabur dalam daging, ya hasilnya kerusakan, ya, kemerosotan, ya, kehancuran dan kematian kekal kalau saudara tidak bertobat, ya. Jadi saudara, kalau di dalam keluarga suami dan istri, ya, harusnya kan yang ditabur itu kalau suami mengasihi istrinya, ya. Kalau istri menghormati suaminya. Tapi saudara tabur buah yang lain, ya. Suami kasar terhadap istrinya, ya. Kata-katanya, ya, sampai KDKRT, ya. Istri tidak menghormati suaminya, ya, melecehkan suaminya. Pas tidak ada kerjaan, dilecehkan. Ada kerjaan, gajinya kok cuma segini. Wah, tidak menghormati. Maka saudara, tergantung apa yang saudara tabur akan dihasilkan di keluarga itu. Kalau nggak kebinasaan, kehidupan kekal. Ya, jadi kebinasaan hancur, ya. Bisa-bisa cerai saudara, ya. Atau saudara tidak cerai, hidup di dalam satu keluarga, tetapi sebenarnya sudah seperti bukan suami istri, ya. Sudah kayak musuh, ya. Cuma mau cerai belum. Tapi banyak juga yang sampai cerai saudara, ya. Nah, tapi kalau saudara menuai yang baik, maka kualitas hubungan saudara di dalam rumah tangga saudara itu akan seperti hidup kekal itu, ya. Ada kasih di situ, ada pengampunan, ya, ada saling menghormati, ya, dan saudara merasakan sungguh-sungguh sukacita, ya, di dalam keluarga itu, ya. Jadi itu saudara, ya. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Saudara, kalau kita menabur di dalam roh, ya, maka kita akan menuai hidup yang kekal, ya. Kualitasnya itu lain saudara, hidup yang saudara alami ketika saudara menabur dalam roh, ya. Itu adalah kualitas hidup kekekalan, ya, yang kita nikmati dari sekarang sampai nanti kepada hidup yang kekal, ya. Kalau saudara menabur seperti itu. Nah, saudara, apa yang kita bisa tabur, ya? Apa yang kita bisa tabur, ya? Nah, saudara, kita bisa menabur pikiran, ya. Jadi saudara, pikiran kita ini mau kita tabur dengan apa, ya? Apakah mau kita tabur dengan macam-macam yang saudara lihat di media sosial? Sampai di kebaktian pun saudara tetap aja ngikuti media sosial, ya. Dan media sosialnya belum tentu hal-hal yang positif, ya. Maka saudara akan menuai sesuatu dari situ, ya. Atau saudara menabur dengan firman Tuhan, ya. Dengan pengajaran yang benar, dengan doktrin yang benar, ya. Karena pengajaran juga bisa sesat, ya. Tapi dengan benar, maka saudara akan punya hikmat, mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini, ya. Dan saudara memiliki kesehatan, ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa. Karena saudara tahu firman Tuhan, sehingga saudara tahu hidup ini memang seperti ini, ya, itu, ya. Jadi saudara, berikut lagi saudara, kita bisa itu menabur apa yang kita miliki, ya. Kita menabur apa yang kita miliki, yaitu uang kita, ya, harta kita, ya. Dan dikatakan kalau kita menabur sedikit, ya, menuai sedikit. Menabur banyak, menuainya juga banyak, ya. Itu hukum tabur tuai dalam hal materi sama, saudara, ya. Itu dikatakan oleh Paulus di 2 Korintus 9 ayat 6, ya. Barang siapa menabur sedikit, tuainya sedikit. Menabur banyak, tuainya banyak, gitu saudara. Jadi itu berlaku, saudara. Jadi saudara harus beriman dengan itu dan belajar menabur dengan banyak, ya. Artinya banyak itu berkorban, ya. Bukan banyak itu kalau saya memberi katakan 100.000, ya. Bagi saudara mungkin banyak yang itu sudah berkorban. Gaji saya cuma 100.000 sehari, habis saya bayar itu, ya. Tapi bagi saya itu kecil, saudara, ya. Jadi saya harus berkorban di dalam apa yang saya tabur itu, ya. Jadi saudara menabur, ya, memberi itu sampai terasa itu berkorban, ya. Biasanya dimulai dari persepuluhan, ya. Kemudian saudara coba lebih dari persepuluhan, maka saudara mulai berkorban dan itu saudara menabur. Saudara, saya itu datang ke Jakarta juga seperti saudara aja, ya, bawa hanya satu tas ini. Tidak ada orang tua di sini, tidak ada, saudara, ya, tidak ada, ya. Satu tas bekerja, ya.
Ya puji Tuhan, saya sampai sekarang sudah usia pensiun masih ada hasil, ya masih bisa datang ke tempat ini, ya melayani dan sebagainya. Ya. Tapi latar belakang kita sama, saudara. Ya saya malah dari kampung yang saudara masih lebih terkenal karena Nias, ya orang tahu Nias, ya mungkin ada dari daerah lain, ya. Saya dari satu tempat namanya Turen, di mana Turen, ya saudara mungkin Google ketemu, ya. Tapi nggak terkenal sama sekali, saudara. Jadi saudara, dengan menabur itu Tuhan itu bekerja, ya di dalam hidup kita, ya nanti kita lihat bagaimana dampaknya, ya. Kemudian kita menabur dengan gaya hidup kita, saudara. Pilihan kita hidup hari lepas hari, ya. Kita mau menabur seperti apa dengan hidup kita ini, ya? Apa untuk diri sendiri atau saudara investasikan untuk melayani, ya? Jadi seperti saudara yang masih muda-muda tadi mulai melayani, ya. Tapi jangan berhenti, saudara, ya. Nanti saudara tidak menuai kalau saudara berhenti, ya. Menikah berhenti nggak melayani, wah saudara akan tidak menuai, saudara, ya. Terus walaupun sudah menikah, anak 1, anak 2 kan sibuk, saudara, ya. Tetap melayani, maka saudara pada waktunya saudara akan menuai, ya. Kemudian hubungan, ya hubungan, ya. Jadi saudara kita juga bisa investasi, menabur dalam hubungan kita, saudara, ya. Hubungan tertentu kita jalin dengan baik, ya. Maka itu akan berbuah pada waktunya, saudara, ya. Kalau saudara tidak mau perhatian terhadap teman-teman, ya, tidak membangun hubungan dengan teman-teman, maka ya saudara itu tadi sendirian terus gitu, ya. Tidak ada orang yang betul-betul mengasihi saudara, ya. Jadi kita menabur dengan hubungan kita. Ya, jadi saudara, kalau saudara tidak menabur, itu pun juga sudah menabur. Berarti saudara menabur angin, saudara, ya. Saudara menabur 0 dan hasilnya pun tidak ada, ya. Ya begitu-begitu aja hidup kita, saudara, ya. Jadi karena itu saudara, kita sudah pasti punya keinginan yang positif, ya. Biasanya kita ingin bahagia, ya. Kita ingin cukup lah, ya. Kita ingin punya cukup teman, ya. Kita ingin dipakai oleh Tuhan, ya. Saudara, keinginan itu kemudian saudara pikirkan benihnya itu apa, ya. Ya itu tadi, ya. Pikiran kita, gaya hidup kita, ya, harta kita harus tabur, saudara, ya, sehingga nanti pada waktu tertentu berbuah, ya, pada waktu tertentu berbuah. Itu ini, saudara, ya, itu poin berikut lagi, ya. Nah, saudara, poin ketiga, kita menuai lebih daripada yang kita tabur, ya. Ini berita gembiranya, saudara, ya. Kita menuai lebih dari yang kita tabur. Jadi, saudara, di dalam menabur itu kemudian ada pertumbuhan, itu ada efek yang disebut multiplikasi, ya, pelipat gandaan, ya, baik kejahatan maupun kebaikan, ya. Saudara tabur apapun, maka akan ada hasil dan hasilnya itu kelipatan, saudara, ya. Nah, saudara, kalau kita menabur kebaikan, ya, itu hasilnya juga, ya, akan kebaikan, tetapi lebih daripada yang kita tanamkan, saudara, ya. Ya itu kalau misalnya kita umpamakan jagung, saudara tanam jagung itu kan cukup 1 biji, ya. Tanam nanti jadi 1 pohon jagung. Itu 1 pohon jagung hasilnya itu 1 atau 2 bongkol itu, ya. Dan tapi isinya masing-masing banyak, ya. Jadi hanya tanam 1 hasilnya banyak, saudara. Itu ratusan butir jagung dari 2 bongkol itu. Nah, jadi saudara juga kehidupan kita juga seperti itu, ya. Persembahan juga seperti itu, ya. Contoh-contoh di Alkitab juga membuktikan, ya. Saudara ingat di kisah janda Sarfat, dia itu memberikan sisa tepung dan minyak, ya, kepada Nabi Elia, ya. Pada musim kelaparan, ya. Tolong buat roti atau apa, ya ini saya punya ini dan setelah digunakan maka saya akan mati, gitu. Janda Sarfat itu bilang begitu, saudara. Tapi dia lakukan, saudara, ya, dengan mungkin agak terpaksa lakukan, ya. Dan ketika dilakukan, kemudian tepung dan minyak itu mengalir terus, cukup untuk janda Sarfat ini hidup dengan anaknya
sampai musim pasakik itu hilang. Ya. Itu mengilustrasikan saudara ya, Tuhan itu punya hukum dan ketika dijalani maka hasilnya itu berlipat ganda, saudara. Hasilnya berlipat ganda. Saudara ingat anak yang memberi 5 roti dan 7 ikan, 2 ikan, ya. Nah, kemudian saudara melalui hukum tabur tuai ini, dia tabur itu, ya. Jadi saudara kalau anak itu punya 5 roti, dan itu kan mungkin dari 5 anak ya, mungkin ya, 2 ekor ikan, ya, ngasih, itu kan berat saudara ya. Ya, tapi dia kasih aja sudah gitu. Dan akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang dan masih ada sisa berapa keranjang? Ya, banyak sekali saudara, 12 keranjang kalau nggak salah ya. Jadi saudara itu mengilustrasikan ya bahwa ada hukum tabur tuai seperti itu ya. Kejahatan pun seperti itu, saudara menabur satu kebohongan, maka saudara akan pada waktunya menuai ya. Kalau di Hosea 8 ayat 7 itu dikatakan kalau saudara menabur angin, saudara menuai puting beliung gitu saudara ya. Itu. Nah, saudara, di samping efek multiplikasi ini ada efek lain, yaitu efek akumulasi ya. Akumulasi. Jadi saudara bertambahnya itu tidak berlipat saja, tetapi itu berkumpul ya, bertambah-tambah ya. Kalau bunga itu istilahnya bunga majemuk ya, ya bertambah-tambah, lebih daripada yang kita bayangkan saudara ya. Dan itu terutama saudara di dalam hal karakter, di dalam kerohanian ya. Jadi saudara, kalau saudara menanam ya di dalam kehidupan saudara itu, misalnya saudara rajin beribadah ya, maka dampaknya itu berkumpul saudara ya. Saudara tidak bisa beribadah, kemudian saudara bisa ada persoalan, saudara berhasil menghadapinya ya. Itu tidak begitu saudara. Saudara tetap tidak akan kuat menghadapi persoalan yang berat saudara ya. Tapi kalau saudara dengan tekun tiap hari beribadah, baca firman ya, berdoa kepada Tuhan ya, bersekutu ya, nanti setelah saudara bertahun-tahun hasilnya itu terakumulasi ya, terakumulasi. Saudara memiliki kekuatan yang kokoh ya. Cobaan-cobaan tidak akan menggoyahkan saudara ya. Tapi kalau saudara tidak tekun ya, dampak akumulasinya itu tidak ada saudara ya. Nah, jadi saudara, mari kita sadari hal ini ya, bahwa apa yang kita tabur itu akan berlipat ganda dan akan kemudian terakumulasi di dalam diri kita ya. Itu. Nah, saudara, poin berikut lagi, poin terakhir adalah kita menuai penuh ya. Semua itu kalau apa? Kalau kita bertekun saudara ya, tidak berhenti di tengah jalan ya. Karena itu di ayat 9-10 itu dikatakan janganlah jemu-jemu ya, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Kalau waktunya belum tiba, saudara sudah berhenti, maka saudara tidak akan menuai ya. Ayat itu mengatakan seperti itu ya. Karena itu selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi saudara, jangan sampai kita kehilangan semangat, jangan jemu-jemu ya. Jadi jangan sampai kehilangan, jangan capek ya, jangan jemu-jemu, jangan bosan ya, untuk terus-menerus menuai. Sepertinya tidak kelihatan hasilnya ya, tidak kelihatan buahnya dari waktu ke waktu. Tetapi saudara nanti tahu-tahu ada buah ya. Nah saudara, kalau buah itu belum tiba waktunya, saudara berhenti, maka saudara kehilangan kesempatan untuk menuai ya. Karena itu jangan jemu-jemu, jangan menyerah ya. Terus saja ya. Terus saja berbuat baik pada orang. Terus saja memberi, terus saja melakukan kebaikan ya, jangan jemu-jemu saudara. Maka pada waktunya saudara akan menuai ya. Jangan mengendurkan usaha, jangan bosan, kemudian jangan melonggarkan usaha saudara ya.
Jadi terus saja saudara ya, makin bersemangat untuk menabur ya, untuk menabur ya. Itu dikatakan di ayat yang berikutnya. Apabila sudah datang waktunya, berarti jangan terus saja saudara ya sampai waktunya itu tiba ya. Jadi petani itu saudara kalau dia menanam ya, maka dia itu kemudian menunggu ya, menunggu dan dia harus memelihara ya. Nah, di waktu menunggu itu bisa membuat dia goyah saudara ya, karena musim mungkin ya, karena serangan hama, mungkin hujan dan sebagainya ya. Ya, tapi dia harus terus tekun dengan tanamannya itu saudara ya, menjaga, melindungi ya, memupuk dan seterusnya ya, sehingga pada waktunya maka dia akan panen ya. Kalau dia menyerah, udah deh saya biarkan aja, maka saudara dia tidak panen saudara ya, akan dihancurkan oleh situasi yang buruk tadi ya, kalau dia tidak tekun. Karena itu saudara jangan kehilangan semangat, jangan mengundurkan usaha, dan saudara poin terakhir adalah manfaatkan kesempatan ya. Jadi dikatakan tadi, karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik ya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman ya. Jadi saudara ya, jangan lelah, terus bersemangat dan gunakan kesempatan gitu saudara ya. Karena untuk berbuat baik pun ya, kalau kesempatan tidak ada, kita juga nggak bisa saudara ya. Nah, hari ini ada kesempatan kita memberi persembahan, tapi hari-hari biasa kan tidak ada kesempatan itu saudara ya. Atau kalau ada orang susah ya, itu kesempatan kita melakukan kebaikan ya. Kalau orangnya kalau kita tidak ketemu orang yang susah seperti itu ya, kita tidak ada kesempatan berbuat baik seperti itu ya. Jadi saudara, gunakan kesempatan ya. Kesempatan ini tidak selalu ada saudara ya, namanya juga kesempatan ya, peluang ya, peluang ya. Seperti di dalam bisnis itu saudara, itu kalau orang yang memiliki bakat bisnis itu, dia bisa melihat peluang itu saudara ya. Ya, saya nggak terlalu bakat bisnis, tetapi pada waktu saya mulai bekerja dan kemudian setelah sekian lama, saya punya ada sedikit jiwa dagang saya itu, wah saya harusnya bisa kerja seperti ini sendiri, tidak perlu kerja di perusahaan lain gitu ya. Dan akhirnya saya kerjakan itu dan hasilnya jauh lebih banyak daripada saya kerja saudara. Kalau saya kerja ya saya pensiun sudah ya. Tapi dengan mengerjakan itu ya, ternyata terakumulasi orang, pengetahuan ya, dengan segala hasilnya itu. Jadi kalau saya waktu itu tidak berani mengambil keputusan seperti itu, terlena dengan fasilitas yang saya dapat di perusahaan itu, ya saya sudah selesai saudara. Ya, saya sudah pensiun, mungkin sudah susah sekali bergerak ya dengan uang pensiun itu. Ya. Itu saudara ya. Jadi karena itu saudara, kalau ada kesempatan berbuat baik saudara ya, gunakan itu ya. Ada seorang yang menawari saya komik ya, Pak ini ada komik, kalau mau saya kasih 500, bukan untuk saya saudara ya, untuk saya bagikan. Saya mau saudara ya, saya ambil dan saya bagi-bagi ya. Sayangnya setelah sampai di sini habis, tapi masih ada buku yang lain tadi. Jadi saudara, itu hal yang sepertinya sederhana ya, tetapi kesempatan untuk membagi buku itu bagi saya ya satu kali itu ya. Kemudian saya belum tahu ke depan ada kesempatan lain enggak gitu saudara ya. Itu ya. Nah, itulah renungan kita hari ini saudara. Jadi sebagai penutup ya, memang saudara ini penutup kita ya. Jadi Allah itu penuh anugerah, itu betul ya. Dia menganugerahkan keselamatan, dia menganugerahkan kehidupan yang berkelimpahan ya. Tetapi saudara, kita jangan lupa bahwa Allah itu bekerja di dalam keteraturan di mana ada hukum yang dia tetapkan ya, yang berguna untuk kehidupan bersama ini ya, bersama di dunia maupun di dalam kerajaan Allah nanti. Nah, itulah hukum tabur tuai ya, hukum tabur tuai. Jadi saudara, kita tidak boleh, jangan sampai kita tertipu ya, bahwa oh saya sudah selamat, saya itu nggak berlaku lagi. Salah saudara ya. Hukum Taurat memang tidak berlaku ya, tetapi hukum tabur tuai masih berlaku. Hukum tabur tuai masih berlaku. Jadi jangan meremehkan hukum itu, karena dampaknya pasti gitu saudara. Ya. Ya, saudara
yang merokok udah pasti nanti sakit ya. Usianya lebih pendek, menurut riset lebih pendek belasan tahun ya. Siapa yang merokok kalau tadinya umurnya bisa 70 nanti paling 60. Dan itu pun sakit-sakitan. Sudah pasti saudara ya. Pasti nafas saudara tidak lega ya. Pasti gampang sakit. Itu saudara, itu hukum ya. Jadi saudara jangan remehkan hukum seperti itu ya. Ini sesuatu yang bisa diandalkan bukan saja untuk menilai dampak negatif, tapi juga positif ya. Kalau saya tabur sesuatu yang positif, ya, saya ramah terhadap orang di lingkungan saya, pasti orang ya senang dengan kehadiran saya. Ya. Gitu saudara ya. Pasti orang itu senang dengan kehadiran saya. Ya. Dan kemudian membuka banyak peluang saudara ya. Saudara bisnis, ya peluangnya jauh lebih besar. Ya, saudara bekerja, ya, tahu-tahu lingkungan saudara ada tahu informasi tentang pekerjaan, ya saudara yang segera mendapatkan informasi itu. Saudara, ya, prinsip itu berlaku negatif atau positif, ya. Saudara menabur sesuatu yang negatif, ya, tidak makan sembarangan, udah tinggal tunggu waktu, darah tinggi, ya. Gula dan sebagainya ya. Saudara menabur sesuatu yang positif, saudara rajin olahraga ya, saudara akan sehat sampai usia banyak. Gitu saudara ya. Olahraga istirahat cukup ya. Banyak belajar, saudara jadi orang pintar ya. Saudara nggak mau baca buku, ya sudah pasti lama-lama pengetahuan saudara ketinggalan ya. Itu saudara ya. Jadi jangan tertipu ya. Saudara, 3 poin-poin penting di dalam hukum ini adalah hukum ini bersifat kekal ya. Jadi berlaku kekal sampai kehidupan kekal ya. Kemudian hasilnya adalah serupa ya. Tidak ada saudara menanamkan sesuatu yang buruk hasilnya baik. Itu tidak ada saudara ya. Saudara marah-marah sama orang, tidak ada orang makin ramah kepada saudara, tidak ada saudara. Pasti orang juga segen dengan saudara, ya, segen bergaul dengan saudara. Ya. Jadi saudara hasilnya itu serupa, ya, dan hasilnya itu berlipat, ya. Saudara, ya paling gampang diilustrasikan jagung tadi, saudara, ya, tanam satu hasilnya ratusan. Ya. Jadi saudara itu yang kita sulit lihat, ya. Ya, kalau saya sudah umur panjang begini, saudara, saya bisa melihat ya. Wah, dengan saya lakukan apa yang saya lakukan, ternyata sampai sekarang itu Tuhan itu memberkatinya seperti nggak kebayang gitu, saudara ya. Nggak kebayang. Nah, bagaimana bisa sampai seperti sekarang misalnya itu ya. Itu sulit dibayangkan, saudara ya. Kemudian hasilnya itu terakumulasi, saudara ya. Saudara senyum sedikit, ya, nanti senyum lagi, ya orang-orang mengatakan dia orang yang ramah, ya. Saudara marah dikit, ya, marah lagi sekali lagi, wah orang ini pemarah. Itu akumulasi, saudara, ya. Orang kalau disebut penipu, ya, menipu sekali, menipu 2 kali, ya, jadi penipu. Itu kan akumulasi, saudara, ya. Nipu dikit-dikit, lama-lama jadi penipu. Dan orang kan nggak mau, saudara, kumpul sama penipu, ya. Orang nggak suka dengan pemarah ya, tetapi orang yang ramah, orang yang jujur ya, jujur, kelihatan dikit jujur, berikut lagi jujur, oh orang ini jujur gitu saudara. Jadi itu terakumulasi. Nah saudara, prinsip lain yang penting di dalam tabur turai adalah ketekunan saudara. Ya, jangan sampai berhenti menabur yang baik saudara. Ya, nanti saudara tidak akan menuai, rugi ya. Itu banyak diilustrasikan di dalam kehidupan orang-orang di Alkitab ya. Saudara, jadi memang menabur tidak selalu mudah ya. Tidak selalu mudah ya. Perlu pengorbanan, perlu kekuatan dari Tuhan sendiri ya. Tapi saudara, ya mari firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk mau terus menabur yang baik, saudara. Dan saudara, sebagai aplikasi, saudara, mari kita perhatikan hidup kita sekarang ini, ya. Apa yang kita tabur, ya. Kalau ada yang buruk, saudara
berhenti menabur yang buruk, ya. Kalau saudara merokok, berhenti merokok, saudara, ya. Kalau saudara suka judi, berhenti judi, saudara, ya. Kalau saudara ya suka memaki siapa saja, berhenti, saudara, itu buruk, ya. Perhatikan apa yang saudara tabur sekarang ini, ya. Jadi saudara, pikiran kita, apa yang kita tabur di dalam pikiran kita, ya, media sosial dan sebagainya. Tapi coba ya tabur dengan firman Tuhan, dengan buku-buku rohani dan sebagainya, ya. Maka saudara akan menghasilkan kehidupan yang berbeda, saudara, ya. Perkataan saudara, ya, apa yang saudara sering ungkapkan, ya, ada orang tertentu itu pintar sekali mengata-ngatain orang itu, ya, atau gosip, atau ya mencela orang. Maka saudara tinggal tunggu waktu, saudara akan menabur, ya. Tapi saudara ganti dengan sesuatu yang positif, saudara, ya. Dengan memberi dorongan, memberi pujian, penghargaan, terima kasih, dan sebagainya. Maka saudara akan berubah, ya, perkataan saudara. Kemudian waktu, ya, dan sumber daya. Waktu saudara gunakan untuk apa, ya? Saudara gunakan untuk apa? Oh, saya banyak begini, ya. Saudara tabur dengan hal yang lebih berguna, ya. Maka hidup saudara akan berubah, ya. Nah, karena itu saudara, poin setelah saudara memahami apa yang saudara lakukan, maka mulailah menabur yang berbeda, ya. Yang baik dan yang lebih baik, ya. Yang baik dan yang lebih baik, ya. Jadi kalau saudara selama ini belum melakukan ibadah pribadi saudara di rumah itu, ya, saudara sekarang mulai, ya, baca firman, berdoa tiap pagi. Kalau saudara selama ini hanya lakukan sebentar-sebentar, ya, 5 menit, 10 menit, sekarang ganti jadi setengah jam misalnya, atau 1 jam, ya. Tabur yang lebih berkualitas, saudara, ya, ya. Itu, ya. Saudara, juga mari kita juga menabur yang perbuatan kasih kita, ya. Allah mengasihi dan kita diperintahkan untuk mengasihi. Mari kita menabur sesuatu yang sangat penting itu, mengasihi orang, ya. Ya, kalau ada orang yang membutuhkan perhatian saudara, ya, nasihat saudara atau uang saudara, ya, saudara menabur, saudara, ya. Saya ada family dari jauh yang menyebalkan kalau minta uang, saudara. Hanya melalui WA. Tadinya saya marah, saudara, ya. Ini minta uang nggak sopan gitu loh, ya, hanya. Tapi setelah berkumpul lama-lama saya bisa mengatasi, ya. Dan kemudian saya tunggu, dia minta, saya kasih, saudara. Mintanya nggak banyak, ya. Tapi caranya menyebalkan. Tapi jadi mari kita menabur dengan kasih, ya. Lama-lama saya bisa mengasihi, ya, bisa mendoakan dan sebagainya. Ya, itu saudara, ya. Dan jadi saudara, pertama mari kita periksa. Kedua, mari kita ganti dengan apa yang kita tabur, dan ketiga, saudara, mari, ya, jaga apa yang kita tabur itu dengan tekun, ya, dengan tekun. Jangan sampai kita menyerah. Percaya bahwa semua berproses di dalam pengamatan pemeliharaan Tuhan kita. Pada waktunya kita akan menuai, ya. Kalau kita bertekun dan tidak menyerah, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tolong kami hidup di dalam firman-Mu yang mengajarkan kami hal yang sangat penting untuk mengubah hidup kami dari yang biasa-biasa ini menjadi hidup yang berhasil di mata Tuhan. Menabur hal-hal yang baik, ya, dengan tekun, tidak menyerah, hingga pada waktunya kami menuai apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami itu. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami yang masih muda ini. Biarlah Tuhan pimpin sehingga hidup kami ini boleh mengalami kehidupan berlimpah dan pada akhirnya hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan di tengah dunia ini kami boleh mengalami kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu, hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami hidup menabur hal-hal yang Tuhan ingin kami menabur.
dengan pikiran kami, dengan perbuatan kami, dan dengan harta titipan Tuhan itu, yang pada akhirnya pun kami harus tinggalkan di dunia ini. Tolong ya Tuhan menggunakan untuk hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga semua itu kemudian memberkati kami kembali. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.